Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada eh, kesempatan ini saya akan melanjutkan materi analisis regresi berganda. Ya. Jadi di sebelah kanan ini dari layar ya, di sini ada kasus yang saya angkat sebagai contoh ya, sebagai contoh dalam uh, mengaplikasikan software SPSS ini. Nah, uh, seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa regresi berganda itu memiliki ya karakternya memiliki lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat ya. Kemudian jumlah variabel bebasnya itu ikut menentukan jumlah hipotesis. Ya. Nah, yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah bahwa penetapan variabel ini tidak bisa langsung kita tetapkan, tetapi harus melalui tinjauan pustaka untuk mengevaluasi teori, mengidentifikasi teori-teori yang ada yang berkenaan dengan variabel-variabel yang akan kita angkat atau yang akan kita teliti. Ya. Jadi variabel yang ada di sini ini tidak langsung ditetapkan, tetapi berdasarkan hasil tinjauan pustaka terlebih dahulu. Ya. Nah, singkatnya pada kasus ini, ya, maaf. Singkatnya pada kasus ini adalah ada dua variabel bebas yaitu X1 dan X2. X1-nya itu adalah halal supply chain, yang X2-nya itu adalah green supply chain. Nah, kedua variabel bebas ini memiliki di beberapa teori-teori atau hasil penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara X1 yaitu halal supply chain terhadap kinerja UKM. Begitu pula dengan green supply chain juga ikut berpengaruh terhadap kinerja UKM. Nah, itu adalah hubungan parsialnya ya, atau antara satu variabel X dengan variabel Y. Maaf. Nah, pada analisis regresi berganda ini juga kita bisa ukur, kita bisa measure hubungan antara kedua variabel ini, variabel bebas ini terhadap variabel terikatnya, atau dalam bahasa penelitian itu dikatakan simultan ya, karena dikatakan simultan. Nah, untuk mengolah atau untuk maksud saya mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel bebas ini terhadap kinerja, maka kita perlu mendelivery atau menyebarkan kuesioner. Nah, secara singkat, kuesioner yang terkumpul itu ditabulasi seperti yang ada di bagian kiri, ya, di bagian kiri daripada screen ini. Di sini sudah ada hasil tabulasi yang dilakukan oleh Rahmat ya, sebagai peneliti, seorang mahasiswa bimbingan saya. Jadi dia mentabulasi responden dengan mengidentifikasi, memberikan kode R1, R2, dan R3 sampai 44 responden.
Kemudian dia mentabulasi lagi juga hasil-hasil jawaban responden setiap pertanyaan, yang mana pertanyaan ini mewakili indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya ya. Nah, di sini X1-nya itu ada 20 variabel indikator. Kemudian dia totalkan seperti ini. Nah, masalah total ini saya kira adik-adik semua sudah tahu caranya. Kemudian variabel X2-nya ada sekitar 9 indikator. Ya, ini lagi-lagi berasal dari teori ya, penetapan indikatornya. Kemudian totalnya seperti ini. Ya, rumusnya bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Sum sama dengan X5 dan seterusnya ya. Y juga begitu ya. Y pun juga ada penjumlahan daripada seluruh indikator Y ya. Nah, ini kita hitung per responden ya. Dihitung per responden. Nah, fungsi daripada atau manfaat daripada penggunaan Microsoft Excel ini ya, Microsoft Excel ini dapat mempermudah kita untuk menggunakan SPSS, karena dari sisi lembar kerja sendiri dari Excel ini mirip dengan lembar kerja yang ada di SPSS, sehingga kita akan mudah untuk mengekspor data yang ada di sini mengekspor data dari Excel ke lembar kerja SPSS. Nah, pada bagian berikutnya dari video ini akan ditampilkan bagaimana proses pengolahan data ya yang telah diekspor dari Excel ke SPSS ya. Jadi tolong disimak nanti baik-baik kasusnya, cara kerjanya. Tapi perlu saya sampaikan bahwa untuk video kali ini cara kerja daripada penggunaan analisis regresi berganda itu memang masih sederhana ya. Belum berlanjut ke beberapa analisis tambahan yang yang bisa digunakan oleh seorang peneliti untuk mengambil keputusan atau menjawab hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, di dalam video tersebut hanya untuk memberikan gambaran kepada adik-adik sekalian dalam menganalisis data yang telah dihimpun untuk memberikan informasi sehingga nanti bisa didapatkan generalisasi dari pengolahan data tersebut, yang tentunya melalui beberapa uji-uji yang harus sesuai ya dengan kaidah uji T ya dan uji F. Oke. Kita akan lanjut melihat bagaimana penerapan secara langsung aplikasi SPSS menggunakan data yang ada pada Excel ini ya, merupakan hasil penelitian dari Saudara Rahmat, angkatan 2017, jurusan manajemen. Ya, baik ya. Pada SPSS ya. Pada SPSS bentuk lembar kerja atau worksheet-nya itu seperti ini ya. Ada kotak-kotak ya, ada beberapa pilihan di atas seterusnya.
Nah, pada kasus yang akan kita angkat menjadi contoh pada video kali ini, yaitu penelitian Rahmat ya, yang membahas tentang halal supply chain dan green supply chain terhadap kinerja. Nah, kemudian ini adalah sekali lagi ini adalah worksheet daripada SPSS. Sini ada variable view di kiri bawah ya. Ada variable view, ada data view ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah masukkan penamaan daripada variabelnya. X1 itu adalah halal supply chain. Ini labelnya saya berikan. Kemudian X2 green supply chain, dan Y adalah kinerja UKM. Kemudian skalanya gunakan scale ya, bukan ordinal atau nominal, karena data ini menggunakan skala Likert. Jadi saya gunakan pengukuran scale di sini. Kemudian tadi saya lupa, ini label kita berikan kepada setiap variabel untuk membantu kita mengidentifikasi nilai yang ada. Nah, kemudian ini adalah variable view. Setelah kita masukkan penamaan daripada variabel, labelnya, dan memastikan pengukurannya itu sesuai dengan data yang ada, kemudian selanjutnya kita ke data view. Nah, data view ini saya peroleh dari Excel yang saya sudah jelaskan tadi. Excel yang dibuat oleh Saudara Rahmat. Kemudian saya pinjam total daripada X1 saya masukkan di kolom X1, total X2 saya masukkan di kolom X2, dan total Y saya masukkan di kolom Y ya. Ini semua copy paste dari atas ke bawah. X2 begitu juga, dan Y begitu juga, seterusnya. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita lakukan analyze. Kita klik analyze ya. Kemudian kita geser ke bawah kursornya ke regression. Kemudian setelah kita klik regression, akan muncul beberapa pilihan lagi di sebelah kanan daripada regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, setelah linear muncul, maka akan muncul pilihan seperti ini. Nah, di sini ada penempatan variabel dependent atau terikat, kemudian variabel bebas atau independent. Nah, di sini sudah ada contoh yang telah saya lakukan, yaitu menempatkan kinerja di kotak dependent dan variabel bebas yaitu X1, X2 di kotak independent. Nah, kalau kita mau mengganti, gampang saja, kita klik kotak ini, kemudian kita pindahkan ke kotak yang besar sebelah kiri. Nah, kemudian kalau kita ingin masukkan lagi sisa, kita klik Y, karena Y adalah dependent. Kemudian ini adalah panah yang membantu kita mengidentifikasi kotak dependent. Jadi nanti variabel Y ini akan kita tempatkan sini dengan mengklik anak panah ini ya. Kemudian di halal pun begitu, dengan green pada kotak independent pun juga sama ya kondisinya. Ini bisa kita pindahkan dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pilihan lagi di sebelah kanan. Ada regression coefficient kalau kita inginkan atau kita butuhkan.
Ada model fit, ada air square change, ada Darwin-Watson, ada descriptive, dan seterusnya. Tergantung daripada kebutuhan, ya. Tergantung daripada kebutuhan. Ini juga ada beberapa pilihan di sini. Kemudian kita pastikan metodenya itu adalah metode enter. Nah, setelah itu kita akan klik OK. Nah, pada saat kita klik OK, ya, akan muncul hasil seperti ini, ya. Nah, akan pop up hasil perhitungan dari SPSS, ya. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ada tabel deskriptif, ada correlation, ada tabel model summary, ya, di sini. Ada tabel model summary, ada ANOVA, ada coefficient. Nah, hasil daripada output statistik ini kan tidak ada penjelasan di bawahnya, hanya menampilkan angka, kemudian pengelompokan yang sesuai dengan variabel, ya. Kemudian ada beberapa perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan oleh SPSS, dan ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari kita sebagai peneliti, ya. Oleh karena itu, di sini yang kita butuhkan itu dalam regresi berganda, yaitu adalah model summary. Ini untuk nanti mendapatkan coefficient determinasi. Kemudian ANOVA juga kita butuhkan untuk melihat apakah kedua variabel X1, X2 itu berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian coefficient ini berguna untuk uji T, ya, uji T, melihat sejauh mana sejauh mana nilai T hitung yang diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh SPSS terhadap T tabel, ya. Nah, jadi seperti itu output yang dihasilkan oleh SPSS. Nah, selanjutnya kita akan ke penjelasan berikutnya, ya. Setelah tadi kita melakukan analisis regresi berganda menggunakan SPSS, kita dapatkan hasil seperti ini, ya, outputnya. Nah, kita sekarang ke pengambilan keputusan atau penetapan keputusan. Nah, pertama-tama kita lakukan dulu uji T, ya. Di dalam uji T atau dalam melakukan uji T ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 atau T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Sebaliknya begitu. Kalau signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maksudnya 0,05 ini adalah taraf kepercayaan atau alfa yang saya gunakan pada penelitian ini, ya. Maksudnya alfa yang saya gunakan dari contoh kasus yang telah saya jelaskan di awal tadi, ya, dari penelitian Saudara Rahmat. Nah, jadi cara mengujinya, asumsinya ini ada dua, ya. Kemudian cara mendapatkan T hitung ini itu dilihat dari hasil SPSS, ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini pada tabel coefficient sini ada kolom T, ya, dengan signifikansinya tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi signifikansi, semua di bawah
atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan T-nya ini harus kita bandingkan dengan T-table ya. Nah, untuk mencari T-table kita perlu perlu melakukan perhitungan ya. Perhitungan sedikit di sini. Ini adalah rumusnya alfa per 2 N kurang K kurang 1 ya, sini kurang 1. Nah, ini adalah aturannya atau ketetapannya. Nah, karena kita gunakan alfa 0,05, maka kita tempatkan 0,05 sini dibagi dengan 2, itu mendapatkan hasil 0,025. Sedangkan N di sini, N ini adalah jumlah responden, K-nya ini adalah jumlah variabel bebas. Nah, kedua item ini kedua data dari responden sebanyak 44 ini akan kita kurangkan. Maksud saya jumlah responden kita kurangkan dengan jumlah variabel, kemudian dikurang 1. Nah, hasilnya yaitu 44 dikurang 2, karena 2 variabel bebasnya, kurang 1. Jadi hasilnya itu adalah 41. Nah, dari hasil perhitungan ini kita akan coba mencari di T-table. Di sini saya sudah memiliki T-table-nya. Coba kita lihat ya. Nah, T-table itu, bukan T-table ya, yang satu ya. Nah, ini dia. Jadi T-table-nya ini ya. Kemudian kita lihat di sini, kita pilih alfa 0,05 tadi ya. Kita bagi 2 berarti tepatnya sini 0,025 ya. Jadi tetapnya posisi kolomnya yang kita pilih ini. Nah, kemudian degree of freedom-nya kita coba cari, yaitu 41 ya. Jadi nilai 2,020 ini adalah T-table yang harus kita bandingkan dengan T-hitung yang ada pada hasil output SPSS ya. Jadi kita akan bandingkan hasilnya. Kemudian setelah kita dapat hasilnya, nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Saya bergerak dulu ke uji F-nya ya. Nah, uji F-nya itu jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05 dan F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X1, X2 secara simultan terhadap Y. Nah, untuk mendapatkan uji F bisa kita peroleh di tabel ANOVA pada SPSS ya. Jadi di sini posisinya kita bisa dapat. Nah, di ujung daripada tabel ANOVA ini ada signifikansi dan ada F hitung ya. Nah, kebetulan signifikansinya ini hasilnya di bawah atau kurang dari 0,05. Kemudian uji F-nya 34,780. Nah, untuk menentukan apakah terdapat pengaruh X terhadap
X1 dan X2 terhadap Y, maka kita perlu mencari F tabelnya sebagai pembanding ya, untuk menjawab kedua pernyataan ini atau kedua asumsi ini. Coba kita lihat di uji F tabel. Nah, ini adalah uji F tabel ya. Kemudian singkat saja kita pilih 2 di sini karena 2 variabel bebasnya. Setelah itu kita turun ke bawah ke DF-nya. Di sini nggak kelihatan 41 ya, degree of freedom-nya. Jadi kita ambil patokan 40 ini saja ya, karena mendekati daripada 41 tadi ya. Maksud saya 42 ya. Jadi rumusnya itu adalah N kurang K, N dimana pada kasus yang saya bicarakan ini adalah 44 responden, kemudian variabel bebasnya 2, berarti 44 kurang 2 sama dengan 42 ya. Tapi di sini tidak terlihat pada F tabel, jadi kita ambil nilai 3,23. Nah, inilah patokan atau pembanding terhadap F hitung ya. Nah, saya kembali ke penjelasan tadi. Saya kembali ke penjelasan ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uji F ini sangat tergantung daripada juga N kurang K ya, dan variabel bebasnya. Sehingga nanti coba kita lihat apakah variabel X1, X2 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di bagian ini kita bisa lihat bahwa dari hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,020 ya. Theta signifikansinya ya. Nilai signifikansinya untuk halal supply chain atau variabel X1 itu adalah 0,020. Ini lebih kecil daripada 0,05. Kemudian T hitungnya juga ya, T hitungnya itu lebih besar ya, lebih besar daripada T tabel ya. Jadi dalam hal ini halal supply chain itu berpengaruh terhadap kinerja UKM. Nah, kemudian ke hipotesis kedua, apakah ada pengaruh green supply chain terhadap kinerja? Coba kita lihat signifikansinya 0,00, ini di bawah dari 0,05. Kemudian nilai T-nya juga di atas ya, atau lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,020. Nah, jadi X1, X2 secara parsial atau secara individual variabelnya itu berpengaruh terhadap Y. Nah, sekarang kita ke uji hasil daripada uji F. Ini akan membantu kita untuk mengambil keputusan berikutnya ya. Nah, jadi sini bukan pertama ya, ketiga ya.
Nah, uji F ini membantu kita untuk membuat keputusan apakah X1, X2 itu berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa F hitungnya itu ya lebih besar daripada F tabel ya, 3,23, sedangkan F hitungnya 34,780, sedangkan signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 maksud saya, sorry. Nah, hal ini berarti bahwa X1 dan X2 terdapat pengaruh terhadap variabel kinerja. Jadi bukan tidak di sini, berarti dia terdapat pengaruh ya, bukan tidak terdapat pengaruh, karena memenuhi asumsi yang ada di sini ya, asumsi ini. Oke. Nah, itu penjelasannya mengenai pengujian hipotesis ketiga. Nah, sekarang kita ke koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi ini kita peroleh dari model summary pada output SPSS ya. Coba kita lihat di sini. Ini dari tabel inilah yang menolong kita untuk menentukan berapa koefisien determinasi pada penelitian ini, atau pada kasus penelitian yang kita bahas dari tadi ya. Nah, singkatnya di sini kita lihat bahwa R square itu sebesar 0,629. Nah, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh variabel X1, X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y sebesar 0,629 atau 69,2%. Nah, sisa daripada pengaruh itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain ya, yang dapat mempengaruhi kinerja sebesar 37,1%. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa pada penelitian ini pengaruhnya, kalau kita melihat dari proporsinya kedua variabel bebas ini memiliki pengaruh yang cukup besar ya, karena lebih daripada 50%, yaitu sebesar 62,9%. Jadi demikian video pembelajaran tentang analisis regresi berganda pada kesempatan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk membahas masalah statistik ya. Sebelum ditutup, ada beberapa penyampaian terlebih dahulu bahwa sebaiknya juga melakukan latihan untuk mengidentifikasi kemudian merekod langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi. Jadi video ini bukan patokan utama, masih ada video-video yang lebih baik lainnya yang bisa dijadikan rujukan untuk mengaplikasikan SPSS untuk analisis regresi berganda. Jadi sekali lagi demikian beberapa hal penting mengenai analisis regresi berganda. Semoga video ini bermanfaat.
dan salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.